Di dekat Masjid Quba ada area gugusan hutan pohon kurma yang lebat batang dan buahnya. Hutan kurma ini mendapatkan pengairan dari sumur yang memancarkan mata air yang tak pernah kering setiap musim. Oleh sebab itu, area ini dinamakan Azaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dunia Islam. Inilah beberapa situs atau tempat-tempat yang pernah Rasulullah singgahi dan masih utuh hingga sekarang kini. Sumur Ji'ronah. Berdasarkan sejarah, Sumur Ji'ronah muncul ketika Rasulullah bersama para sahabatnya selesai menjalani perang Hunain dan kehausan karena perbekalan air habis ketika berada di Ji'ronah. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad memukulkan tongkatnya ke bumi dan keluarlah air, dan dari situlah Sumur Ji'ronah muncul dan menjadi tempat Nabi Muhammad dengan umat muslim minum. Dalam cerita selanjutnya, kaum musyrikin mengetahui perihal sumur tersebut dan mereka menebarkan racun ke dalam sumur tersebut untuk meracuni semua kaum muslimin. Atas petunjuk Allah, Nabi Muhammad SAW mengetahui hal tersebut dan langsung meludahi sumur tersebut. Seketika, yang tadinya air sumur yang sudah beracun langsung berubah menjadi air yang tawar, bahkan dipercaya bisa menyembuhkan penyakit. Sayangnya, sumur yang letaknya dipercaya berada di belakang Masjid Ji'ronah Makkah ini sudah ditutup oleh pemerintah Arab Saudi untuk menghindari kemusyrikan. Banyak orang yang mencari perihal keberadaan yang sebenarnya, akan tetapi tidak ada satupun tanda-tanda bekas sumur yang pernah diludahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan air yang dipercaya bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Masjid Qub. Dalam sejumlah sejarah disebutkan ketika Nabi Muhammad berdakwah ke Taif, beliau beristirahat di sebuah tempat. Di tempat itu, Nabi istirahat sambil meletakkan kepalanya dengan penguat siku tangan di atas batu. Tiba-tiba, batu itu ambles. Di tempat itulah kemudian oleh masyarakat Taif, ketika sudah memeluk Islam, diberi tanda. Didirikannya masjid dengan nama Qub atau Sikut. Saat ini, masjid itu menjadi salah satu tempat situs Islam yang bisa dikunjungi dan menjadi tempat ziarah bagi jamaah haji maupun umroh ketika berkunjung ke Taif. Lokasi Masjid Qub ini tidak begitu jauh dari Masjid Ad-Das, tidak sampai jaraknya mencapai 1 kilometer. Masjid Qub ini terdiri dari batu bata yang ditata secara sederhana. Bentuknya juga seperti musola seperti di Indonesia. Di dalamnya terdapat ruangan kecil yang bisa digunakan untuk sholat. Sumur Azaq. Di dekat Masjid Quba ada area gugusan hutan pohon kurma yang lebat batang dan buahnya. Hutan kurma ini mendapatkan pengairan dari sumur yang memancarkan mata air yang tak pernah kering setiap musim. Oleh sebab itu, area ini dinamakan Azaq. Sumur Azaq terletak tepat di pekarangan rumah Bani Amr bin Auf. Sumur ini telah ada sebelum Rasulullah datang ke Madinah, kemudian menjadi bernilai sejarah karena disinilah tempat pertama kali Rasulullah disambut masyarakat Madinah. Tatkala orang-orang Madinah mengetahui kabar hijrahnya Nabi dari kota Makkah, maka mereka setiap hari keluar rumah dan berkumpul al-Hura. Kebiasaan itu selalu mereka lakukan berhari-hari demi penantian utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai suatu hari, ketika mereka sudah kembali ke rumah masing-masing,
tersiar kabar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sampai di batas kota Madinah. Kabar itu berasal dari seorang Yahudi yang melihat sosok yang memancarkan sinar keteduhan, sehingga ia tak sanggup berkata-kata. Masyarakat Ansor dari suku Aus dan Khazraj dan lainnya akhirnya datang menyambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sukacita di area lahan yang terdapat sumur Adzaq ini. Ketika tiba, Rasulullah tak langsung masuk rumah, melainkan memilih beristirahat di tengah kebun kurma yang beliau sebut sebagai kebun Al-Mutazaq. Tepat di sebelah tempat duduk beliau, mata air yang jernih mengalir. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menunjuknya seraya berucap, "Itu sumur Adzaq." Lalu orang-orang Ansor bergegas mengambilkan air dari sumur Adzaq untuknya. Semuanya berbahagia dan menganggap sumur Adzaq diberkahi karena menjadi mata air kegembiraan yang tidak hanya menyuburkan kebun kurma, akan tetapi menjadi tempat yang diberkahi atas kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sumur Adzaq yang semula hanya ada di pekarangan Bani Amr bin Auf, manfaatnya telah meluas untuk seluruh masyarakat Madinah. Kita pun bisa hadirkan sumur yang mengantarkan kebahagiaan bagi orang-orang yang membutuhkan air di sekitar kita. Rumah Kulthum bin Hadam, rumah peninggalan zaman Nabi yang ada di Kuba. Rumah ini Rasulullah pernah tinggal di sini selama 4 hari. Diriwayatkan saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Kuba, beliau disambut oleh Bani atau keluarga Amr bin Auf. Kala itu keluarga mereka memiliki kebun yang luas yang berlokasi di sekitar Masjid Kuba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam singgah di Kuba selama 4 hari. Di Kuba, beliau bermalam di rumah sahabat Kulthum bin Hadam. Selanjutnya, tepatnya di hari Jumat pagi, beliau bertolak ke Madinah. Selama di sana, dengan besarnya pahala sholat di Masjid Nabawi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga masih sempat pergi ke Masjid Kuba. Biasanya beliau mendatangi Masjid Kuba dengan berjalan kaki ataupun menaiki unta setiap hari Sabtu saat kondisi beliau tengah lapang. Jabal Thur. Bukit Jabal Thur memiliki nilai sejarah yang sangat penting bagi umat Islam. Disinilah Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq mengalami pengalaman yang sangat berarti dalam sejarah Islam, yaitu ketika mereka bersembunyi di Gua Thur selama 3 hari saat melarikan diri dari Mekah. Keberadaan Jabal Thur menjadi bukti sejarah yang menunjukkan kesungguhan dan keberanian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dalam menyebarkan ajaran Islam di tengah-tengah tekanan dan ancaman dari pihak musuh. Oleh karena itu, bagi umat Islam, Jabal Thur menjadi sebuah tempat yang sangat sakral dan dihormati. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi di dalam Gua Thur dari kejaran kaum Quraisy yang ingin membunuh beliau. Disertai oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi di Gua Thur hingga 3 hari lamanya. Abu Bakar sendiri sempat cemas karena hanya sejengkal dari dalam gua kaki Rasulullah bisa terlihat di luar. Berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mulut gua bersarang laba-laba, menutupinya dengan jaring-jaring tebal. Sementara di sebuah mulut gua bersarang pula merpati dan bertelur di sana. Seperti disebutkan dalam Al-Quran Surat At-Taubat ayat 40, berbunyi, sedang di salah satu daripada 2 orang ketika kedua-duanya berada di dalam gua. Kaum Quraisy yang mengepung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya menyerah karena menganggap tidak mungkin gua itu dimasuki orang untuk bersembunyi. Rasulullah dan Abu Bakar kemudian keluar dari Gua Thur, lalu naik onta yang dibawakan oleh Abdullah bin Uraikid.
atas pesan Abu Bakar, Abdullah sendiri ketika itu belum lagi memeluk Islam. Dari Bukit Thur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditemani Abu Bakar dan Amir bin Fuhairah, seorang pengembala kambing milik Abu Bakar. Berangkat menuju Madinah dengan Abdullah bin Uraikid sebagai penunjuk jalan. Peristiwa ini menandai awal hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah Al-Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah. Gua Hira. Gua Hira banyak didatangi jamaah haji setiap tahun untuk diziarahi. Lokasi Gua Hira sendiri berjarak 7 km dari Masjidil Haram. Jabal Nur sendiri terletak di kawasan Hijaz. Bagi umat muslim, Gua Hira merupakan tempat yang sangat spesial, sehingga sering dikunjungi apabila datang ke tanah suci. Dari Jabal Nur sendiri masih dibutuhkan waktu sekitar 1,5 jam untuk bisa sampai ke Gua Hira. Gua Hira tempat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama kali. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama kali dari Allah Subhanahu Wa Taala di sebuah gua kecil di Gunung Jabal Nur yang bernama Gua Hira. Kini Gua Hira menjadi salah satu objek wisata terpopuler di Arab Saudi. Perjalanannya pun terbilang tidak mudah untuk sampai ke Gua Hira, karenanya medannya terjal dan menanjak. Puncak Jabal Nur sendiri setinggi 640 meter. Pengunjung mesti mendaki trek yang ada berbentuk tumpukan batu, dan saat tiba di puncak Jabal Nur, pengunjung harus menuruni tebing yang agak curam. Namun, ketika sampai di sini sudah dibangun tangga permanen. Ukuran Gua Hira sendiri hanya memiliki lebar 1,6 meter dan panjang 3,7 meter. Gua ini berada di ketinggian 270 meter di punggung Jabal Nur. Di dalam gua cuma bisa menampung sekitar 4 orang. Pengunjung juga dapat melihat pemandangan Masjidil Haram dari kejauhan saat berada di puncak Jabal Nur. Gua Hira, tempat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril. Setelah itu dimulai proses panjang. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan tugas kenabiannya pada usia 40 tahun. Gua Uhud. Tak jauh dari lokasi perang Uhud, terdapat gua di atas Jabal Uhud. Goa itu dikenal sebagai Gua Uhud. Goa tempat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dirawat usai perang Uhud. Gua tersebut terletak di ketinggian sekitar 30 meter dari dasar Jabal Uhud. Dari lokasi perang Uhud jaraknya tak sampai 500 meter. Bau wangi gua tersebut adalah dari darah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bercucuran usai terluka saat perang Uhud. Di goa inilah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dirawat oleh para sahabatnya. Dalam sejarah perang Uhud, sebenarnya pasukan yang dipimpin Nabi Muhammad memenangkan perang melawan para kafir Quraisy. Namun, karena pasukan pemanah turun dari Jabal Rumat untuk mengambil harta rampasan, kubu kafir Quraisy kemudian dapat mengalahkan pasukan Rasulullah. Puluhan syuhada meninggal dalam perang itu. Nabi yang terluka kemudian dibawa ke gua Uhud untuk dirawat. Sedangkan para syuhada dimakamkan bersama paman Rasulullah, Sayyidina Hamzah Said al-Syuhada atau pemimpin para syuhada yang juga meninggal dalam pertempuran. Pemakaman para syuhada persis di samping Jabal Rumat yang jadi saksi perang Uhud. Menuju gua Uhud, jamaah harus melewati perkampungan warga atau di belakang rumah-rumah warga sekitar. Untuk mencapai mulut goa harus mendaki melalui jalan berbatu setinggi 30-an meter. Mulut goa ini sekarang sudah ditutup dengan tembok setinggi 2 meter. Di atas tembok masih menganga lubang goa dengan diameter berukuran sekitar 50 cm.
Di dalam goa sudah ditimbun banyak kotoran kambing, namun dalam goa yang kira-kira berkedalaman 2 meter tetap wangi. Kotoran kambing sengaja disebar di pintu masuk dan dalam goa untuk menghindari para peziarah yang melakukan praktik mistik dan syirik. Bau wangi yang sangat kuat di dalam goa masih jadi saksi sejarah perjuangan Rasulullah dan para syuhada menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sahabat dunia Islam, itulah beberapa situs atau tempat-tempat yang pernah disinggahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Terima kasih sudah menonton dan nantikan video-video selanjutnya dari channel Dunia Islam.